warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, hari ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan rutinitas belajar mengajar kita, meskipun melalui video pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini. Namun Bapak harap anak-anak Bapak tetap semangat untuk menuntut ilmu dan bercita-cita supaya menjadi orang-orang yang pintar dan pandai untuk meneruskan generasi-generasi Islam ke depannya yang lebih bermutu. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kisah kita tentang Wali Songo. Silahkan simak video berikut ini. Baik anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kisah kita tentang Wali Songo. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah pelajaran ini, siswa diharapkan siswa dapat mencontoh nilai-nilai positif dari para ulama Wali Songo. Kemudian siswa mampu menceritakan kepribadian dan perjuangan Wali Songo dalam perjuangan agama Islam. Yang ketiga, siswa mampu mengamalkan ketauladanan dari kisah para Wali Songo. Untuk pertama-tama, mari kita dahulu mengenal apa sebenarnya Wali Songo tersebut. Pengertian Wali Songo adalah istilah Wali Songo itu terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Arab dan Jawa, yang mana wali itu dalam bahasa Arab yang berarti orang yang memegang atau berkuasa dalam suatu wilayah untuk menangani suatu urusan. Sedangkan Songo itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi istilah Wali Songo digunakan untuk menyebut 9 orang waliullah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, Wali Songo menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Mereka mengajarkan Islam kepada masyarakat di berbagai daerah di pelosok Jawa yang belum memeluk agama Islam. Sebagian besar agama yang dianut oleh masyarakat Jawa pada saat itu adalah agama Hindu, Buddha, serta berbagai aliran kepercayaan. Kekhususan wilayah yang menjadi tempat menyebarkan ajaran Islam oleh para Wali Songo menyebabkan para wali dianggap sebagai mubalik, orang yang menyampaikan ajaran Islam di daerah-daerah tertentu yang ada di Pulau Jawa. Adapun yang disebut dengan Wali Songo tadi ada 9 orang. Yang pertama Sunan Gresik, yaitu bernama Maulana Malik Ibrahim, wilayah dakwah di Gresik. Kemudian Raden Rahmat yang diberi gelar dengan Sunan Ampel, yang berwilayah dakwah di Ampel. Kemudian Raden Ainul Yakin atau biasa disebut Raden Paku, ia berkuasa di atau wilayah dakwanya di Gresik. Raden Ainul Yakin ini biasa juga disebut dengan Sunan Giri. Kemudian yang keempat Raden Maulana Makdum Ibrahim yang biasa disebut dengan Sunan Bonang, yaitu berwilayah dakwah di Tuban. Kemudian Raden Mas Syahid yang mana biasa disebut dengan Sunan Kalijaga atau orang Jawa menyebut dengan Sunan Kalijogo, yang berwilayah dakwah di Demak. Kemudian yang keenam Raden Qasim Syarifuddin yang biasa dipanggil dengan Sunan Derajat, berwilayah di Gresik.
Yang ketujuh, Raden Umar Said yang biasa disebut dengan Sunan Muria yang berwilayah dakwah di Jepara. Kemudian ada lagi yang kedelapan, Raden Ja'far Shadiq yang biasa dipanggil dengan Sunan Kudus. Adapun wilayah dakwahnya di Kudus. Dan yang terakhir yang kesembilan, Syarif Hidayatullah yang dipanggil dengan Sunan Gunung Jati yang berwilayah dakwah di Cirebon. Nah, itulah Wali Songo yang kita kenal adalah Wali 9 yang sesuai dengan wilayah-wilayah dakwahnya. Baik, untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita bahas satu-satu dari para wali tersebut. Untuk perjumpaan kali ini kita akan membahas 2 wali dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Yang pertama, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah dari Sunan Gresik, yaitu tadi bernama Maulana Malik Ibrahim. Banyak orang menyebut bahwasanya Sunan Gresik ini berasal dari Maghribi Afrika Utara, dan ada lagi yang mengatakan dari Turki, yaitu daerah Islam yang berada di Eropa. Sedangkan yang lebih meyakinkan yaitu berasal dari Maghribi yang berasal dari Afrika Utara. Beliau datang ke Indonesia tepatnya di Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Adapun perjuangan dan dakwah Sunan Gresik tersebut, yang pertama berdakwah dengan ketinggian akhlak Islam dan tidak memaksa. Kemudian membantu mengembangkan taraf hidup masyarakat dengan bertani dan pengobatan. Selanjutnya mengajarkan persamaan derajat manusia. Kemudian yang keempat, berdakwah kepada golongan atas dan para pejabat kerajaan di masa itu. Kemudian yang kelima, membangun masjid dan pondok pesantren. Wafatnya Sunan Gresik ini yaitu pada tahun 822 Hijrah atau bertepatan dengan tahun 1419 Masehi, yang mana jasadnya dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Karena penyebarannya di Pulau Jawa, khususnya di daerah Gresik, maka beliau dimakamkan di Gapura, Gresik. Kemudian Sunan Ampel. Adapun wali yang kedua yaitu Sunan Ampel. Kemudian riwayat hidup Sunan Ampel ini adalah yang mana Sunan Ampel ini adalah putra tertua dari Sunan Gresik, lahir pada tahun 1420 Masehi di Kampa atau biasa kita sebut dengan Kamboja. Nama aslinya yaitu Ali Rahmatullah yang biasa dipanggil dengan Sunan Ampel, yang mana dia datang ke Indonesia tepatnya di Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi, yang sebelumnya pernah juga singgah di daerah Palembang pada 440 Masehi, yang pada masa itu dia mengajak Raja Palembang yang bernama Arya Damar untuk memeluk agama Islam. Itulah perjuangan. Adapun perjuangan dan dakwah Sunan Ampel ini, yang pertama yaitu membangun masjid sebagai pusat daerah dan ibadah. Membangun masjid sebagai pusat dakwah. Membangun masjid sebagai pusat dakwah. Adapun perjuangan dan dakwah Sunan Ampel ini, yang pertama membangun masjid sebagai pusat dakwah dan ibadah. Yang kedua, mendirikan pondok pesantren untuk menciptakan para mubalik
Yang ketiga, menciptakan kaderisasi para mubalik. Yang keempat, toleransi dan menerima keterbukaan. Kemudian yang kelima, mengadaptasi kondisi masyarakat setempat. Yang keenam, mengajarkan ajaran Mohlimo. Kemudian yang ketujuh, membentuk Dewan Wali Songo. Dan yang kedelapan, menggagas berdirinya Kerajaan Islam Demak. Inilah perjuangan dan dakwah Sunan Ampel tersebut. Dan adapun wafatnya Sunan Ampel tersebut setelah banyak jasa besar yang ditorehkan dalam dakwah Islam di tanah Jawa, sesepuh Wali Songo itu pun akhirnya menghadap Sang Pencipta. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 di Demak. Beliau dimakamkan di daerah Ampel Denta yang berada di sebelah barat tak jauh dari Masjid Ampel. Yang mana anak-anak nanti ketika jalan-jalan Jawa, maka sesekali lakukanlah wisata religi, mengunjungi makam-makam dari para wali agar kita selalu mengingat perjuangan mereka pada saat dahulu untuk menyebarluaskan agama Islam di tanah Jawa. Itulah penjelasan dari pelajaran kita hari ini, yaitu membahas tentang Wali Songo. Yang baru saja 2 Wali Songo kita bahas, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan untuk membahas 7 wali setelah. Baik anak-anak bapak yang saleh dan salehah, demikianlah tadi video pembelajaran kisah kita pada hari ini, dan bapak harap anak-anak bapak semuanya menyimak dengan seksama. Semoga semuanya mengerti dengan apa yang bapak jelaskan di video tadi. Kita berjumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu mewaspadai diri dari yang namanya virus corona. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.